Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang penyusutan atau biasa disebut dengan depresiasi aktiva tetap atau aset tetap dengan metode satuan hasil produksi. Sebelum Kak Nia masuk pada pembahasan, agar channel ini berkembang dan semakin memberikan manfaat, mohon bantuan dukungan like, subscribe, dan share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Aktiva tetap adalah salah satu jenis kekayaan yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Semakin lama digunakan, aktiva tetap akan mengalami penyusutan nilai atau disebut juga dengan depresiasi. Kondisi tersebut wajib dikalkulasikan dan dimasukkan ke dalam laporan penyusutan aktiva tetap. Nah, sebagai seorang akuntan, adik-adik harus menguasai beberapa metode dalam penyusutan aktiva tetap tersebut. Terdapat banyak metode yang terdapat dalam PSAK, dengan salah satunya yaitu metode satuan hasil produksi. Nah, hal apa saja sih yang harus diketahui untuk dasar menghitung depresiasi atau penyusutan tersebut? Poin 1 yang harus diketahui yaitu harga perolehan aset atau biasa disebut dengan acquisition cost, yaitu berasal dari harga beli aset ditambah dengan biaya keseluruhan dari transaksi mulai dari pembelian hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Poin kedua yaitu yang harus diketahui adalah umur ekonomis aset. Tiap aset memiliki perkiraan umur sampai aset tersebut aus dan tidak bisa digunakan lagi. Untuk metode satuan hasil produksi ini, umur ekonomis merupakan suatu perkiraan total produksi yang akan terjadi sebelum mesin tersebut dinilai tidak dapat lagi untuk berproduksi. Poin yang ketiga yaitu nilai residu aset atau biasa disebut dengan nilai sisa aset, yaitu nilai suatu aset apabila aset tersebut sudah habis umur ekonomisnya, maka diperkirakan aset tersebut masih dapat dijual lagi sebesar nilai residu aset. Adapun rumus untuk mencari depresiasi satuan hasil produksi yaitu total produksi tahun 1, misalkan yang dicari depresiasi tahun 1, dibagi dengan total produksi usia ekonomis, dikalikan dengan harga perolehan aset dikurangi dengan nilai sisa aset. Sedangkan apabila yang dicari depresiasi tahun kedua, maka harga perolehan aset diganti dengan nilai buku aset. Untuk menambah pemahaman adik-adik, Kak Nia sudah menyiapkan sebuah soal. Yuk mari kita bahas. Contoh soal, PT Sunstar membeli mesin pengolah makanan ternak dengan harga beli 235 juta dengan biaya reparasi mesin 9 juta, biaya angkutnya 6 juta. Total estimasi mesin dapat digunakan hingga kapasitas 23 juta kali produksi. Jika dijual pada saat sudah tidak bisa digunakan lagi, estimasi dengan nilai 7 juta. Informasi tambahan, pada tahun 1 dengan jumlah produksi telah mencapai 500.000 produksi. Tahun kedua dengan jumlah produksi 355.000 produksi. Hitunglah berapa nilai depresiasi tahun pertama dan tahun kedua. Ayo Kak, mari siapkan alat tulisnya dan kita coba kerjakan. Diketahui yang pertama ada total produksi usia ekonomis yaitu 23 juta produksi. Poin kedua yaitu nilai sisa atau residu diketahui senilai 7 juta rupiah. Poin ketiga yaitu harga perolehan berasal dari harga beli aset ditambah reparasi mesin ditambah biaya angkut senilai 250 juta. Oke, setelah kita mengklasifikasikan apa aja yang diketahui, langsung kita masuk ke rumus depresiasi tahun pertama, yaitu sama dengan jumlah total produksi dibagi dengan total produksi usia ekonomis
dikalikan dengan 250 juta yaitu harga perolehan aset, dikurangi nilai sisa 7 juta, ketemu total produksi dibagi dengan total usia ekonomis yaitu 0,02174 dikalikan dengan 243 juta. Ketemulah 5.282.820 rupiah. Maka pada tahun pertama total depresiasi yaitu mencapai 5.282.820 rupiah. Oke, sampai sini paham ya, Dik? Lanjut ke depresiasi tahun kedua. Total produksinya kan sudah berbeda dengan tahun pertama, yaitu senilai 355.000 total produksi. Dibagi dengan total produksi usia ekonomis dikalikan dengan nilai buku aset. Ketemulah 3.750.652,2 rupiah. Oke adik-adik, gak kerasa udah di penghujung penutupan pertemuan kali ini. Mudah banget kan? Mudah lah ya, kalau mengetahui konsepnya, semua pasti jauh lebih mudah dan insya Allah bisa terus diingat dan semoga bisa dipraktekkan saat kalian memasuki dunia kerja. Sebelum Kak Nia tutup, seperti biasa, yuk mari kita yel-yel dulu. Akuntansi itu mudah, mudah itu dengan akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. See you next!